Salam saudara-saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan mendengar firman Tuhan dengan bertema berjudulkan Muliakan Tuhan dengan Kejujuran. Mari kita berdoa. Ya Allah ya Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, hari ini kami akan mendengar firman Tuhan. Muliakan Tuhan dengan kejujuran yang menjadi berkat bagi kami, merema dalam kehidupan kami dan menjadi pelaku firman Tuhan. Dalam nama Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, firman Tuhan pada hari ini sungguh indah yang akan saya sampaikan. Muliakan Tuhan dengan kejujuran. Ya, memang cukup menggelitik. Muliakan Tuhan dengan kejujuran. Karena bicara kejujuran pada hari ini adalah sangat langka bagi dunia. Saya katakan bukan hanya pada jemaat Tuhan, tapi bagi dunia. Tingkat kejujuran itulah yang inginkan Tuhan. Jadi kita muliakan Tuhan dengan kejujuran, bukan dengan kepalsuan, bukan dengan kebohongan. Hari ini saya mengambil firman Tuhan dari Mazmur 33 ayat 1, 2, dan 5. Saya akan bacakan. Bersorak-sorailah, hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang jujur. Jadi saya mau katakan ayat 1, bersorak-sorailah, hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang jujur. Jadi yang hanya boleh memuji Tuhan hanya orang jujur. Hanya orang jujur. Ya, Tuhan gak suka orang kepalsuan. Yang kedua, ayat yang kedua, bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermasmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Ayat yang kelima, ia senang kepada keadilan dan hukum. Bumi ini penuh dengan kasih setia Tuhan. Jadi Tuhan ingin dipuji, Tuhan ingin umatnya yang jujur, tentunya kata jujur, yang mampu bersorak-sorai, memuji dengan mazmur dan senang kepada keadilan dan hukumnya Tuhan. Itulah orang-orang jujur. Dan siapa orang jujur itu? Nah, ini perlu kita simak. Siapa yang disebut orang jujur? Saya mengambil dari Yesaya 33 ayat 15. Yesaya 33 ayat 15. Orang yang hidup dalam kebenaran, yang berbicara dengan jujur, yang menolak untung hasil pemerasan, yang mengebaskan tangannya supaya jangan menerima suap, yang menutup telinganya supaya jangan mendengarkan rencana penumpahan darah, yang menutup matanya supaya jangan melihat kejahatan. Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, dimanapun saudara berada, hari ini bicara tentang siapa yang dimaksud dengan orang jujur. Yang pertama tadi Yesaya 33 ayat 15 dikatakan hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Orang yang jujur bukan sekedar dia tidak mencuri. Tetapi yang dikatakan kategori dari Alkitab, firman Tuhan, orang yang jujur adalah orang yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Sekarang pertanyaannya, berapa yang mengatakan saya orang jujur, tidak mencuri? Oke, tetapi apakah Anda sudah hidup dalam kebenaran firman Tuhan? Persoalannya berapa banyak orang percaya yang mengaku Yesus sebagai Tuhan dan mendeklarasikan iman percayanya. Tetapi dia apakah sudah hidup dalam kebenaran firman Tuhan? Ini yang menggelitik bagi saya. Karena dikatakan hidup dalam kejujuran itu tidak mudah dan itu menggelitik. Pada hari ini Tuhan mencari orang-orang jujur yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Kadang-kadang kita berpikir, kita hidup maunya saya, hidup berdasarkan filosofi saya, atau hidup berdasarkan budaya saya. Nah, hari ini hidup di dalam konteks firman Tuhan, aturan Tuhan, keadilan Tuhan, hukumnya Tuhan. Orang yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan, dia mau melakukan perintah Tuhan dan menjauhi larangannya. Itulah orang hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Seluruh perintah Tuhan dia lakukan dan seluruh larangannya dia jauhkan. Nah, itu orang yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Apakah kita yang mendengar firman Tuhan seperti itu? Apakah Anda katakan saya sudah berani hidup dalam kebenaran firman Tuhan? Mari kita evaluasi diri kita. Yang kedua, ini yang menjadi berat juga orang jujur. Berbicara jujur, tidak ada kebohongan atau dusta. Nah, ini orang jujur. Dia berbicara jujur, tidak ada bohong, tidak ada dusta. Karena dalam firman Tuhan juga di dalam Wahyu pasal 22, orang yang tidak bisa masuk kerajaan surga, orang yang berdusta, orang yang tidak berbicara jujur. Jadi oleh karenanya orang jujur saya katakan, firman Tuhan tadi saya katakan menggelitik.
Karena bicara orang jujur itu langka. Bukan hanya di gereja, tapi dunia. Kita beranikah kita mengatakan jujur? Ya, hari ini kita harus berani mengatakan jujur. Tidak ada dusta. Ya, tidak ada dusta di antara kita tentunya. Amin. Yang ketiga, tidak memeras orang lain. Nah ini, persoalannya berapa anak Tuhan tidak berani, ya, berani nggak menyatakan saya tidak memeras orang lain. Ya, puji Tuhan kalau ada yang berani mengatakan saya tidak memeras orang lain, Pak Pendeta. Bagus, puji Tuhan. Ya tapi saya katakan tapi. Kadang-kadang ada urusan di kantor misalnya, yang harus dikerjakan seminggu, dia katakan ini sebulan. Suatu urusan publik, pelayanan publik, dia katakan ini sebulan. Padahal itu harus diselesaikan mungkin dalam hitungan hari atau paling lama 1 minggu. Tetapi karena dibilang sebulan, ada orang yang ingin cepat. Akhirnya apa? Dia balik di bawah meja, dia kasih uang dengan nominal tertentu. Oleh karenanya saya mau katakan, firman Tuhan pada hari ini jangan lagi kita melakukan seperti itu. Ya memang kita gak langsung belak-belakan, tetapi dengan cara seperti itu sudah memeras, saya katakan. Ya, memeras tenaga orang juga, itu juga tidak baik. Kita sebagai pengusaha misalnya, kita peras tenaga, ya, tenaga karyawan kita, tapi kita tidak memperhatikan kesejahteraannya, itu juga tidak baik. Bukan orang yang baik dan bukan orang jujur. Jangan kau peras karyawanmu, tapi kau tidak perhatikan kesejahteraannya. Begitu juga dengan mungkin asisten di rumah tangga kita, pembantu rumah tangga kita. Kita peras tenaganya dari pagi sampai malam. Saya pernah melihat di suatu daerah, di suatu negara, bukan di Indonesia, yang namanya pembantu itu atau asisten rumah tangga. Saya tanya sama dia, bangun jam berapa? Bangun jam 4 pagi, Pak. Tidur jam berapa? Paling telat jam 12 malam, baru masuk kamar. Belum mandi, belum apa-apa. Bayangkan tidur berapa jam? Paling-paling 3 jam atau 2 jam. Bayangkan seperti itu. Dan banyak kasus seperti itu. Jangan memeras orang lain. Itulah yang dimaksud dengan kategori salah satunya jujur. Yang berikutnya, ia mengebaskan tangannya supaya jangan menerima suap. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, menolak suap. Nah ini persoalan. Beranikah kita menolak suap? Kita sebagai pelayan publik mungkin, ya, berani tidak menerima suap. Ya, tidak menerima suap. Dan saya mau saksikan sedikit bagaimana kehidupan saya dulu waktu saya bekerja di pemerintah. Saya mendapat ujian iman. Saya katakan saya mendapat ujian iman untuk melakukan suatu pekerjaan. Ya, banyak pemimpin-pemimpin pada saat itu, instansi-instansi datang kepada saya, terutama yang swasta, supaya mereka mendapat bagian dalam pekerjaan saya. Mereka memberikan gratifikasi, kalau hari ini katakan gratifikasi. Banyak peluang-peluang kalau mau saya terima. Banyak sekali, dan bisa saya katakan saya bisa kaya, bukan kaya saja, tapi bisa kaya raya. Dan saudara, apa yang terjadi? Karena saya punya Tuhan Yesus, dan hidup saya berdasarkan apa yang Tuhan berikan. Apa ada yang Tuhan berikan, itu yang saya lakukan. Dan saya ingat anak saya 2 masih kecil. Apakah saya mau makan uang haram itu, uang panas itu, dan bersama keluarga saya? No way bagi saya. Dan akhirnya apa? Saya menolak suap. Walaupun konsekuensinya kita dikucilkan. Walaupun konsekuensinya kita tidak diterima banyak orang. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus. Ada 4 tadi saya katakan. Hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Berbicara jujur. Tidak memeras orang lain. Menolak suap. Yang berikutnya, tidak ikut dalam rencana pembunuhan. Tidak ikut terlibat kejahatan. Saudara yang kasih dalam nama Yesus. Hari ini saya mau katakan. Dan saya kecewa. Ya, beberapa waktu yang lalu ada seorang yang mengaku dirinya sudah bertobat dan sudah lahir baru. Mantan penjahat besar, keluar dari penjara. Ya, apa yang terjadi? Hari Minggu terjadi pembantaian. Nah ini bukan orang jujur. Dia juga bersaksi tidak jujur kalau begitu.
Kalau dia masih melakukan pekerjaan seperti itu dan melakukan kejahatan, terlibat dalam kejahatan. Ya, kita sudah dengar ada seorang hamba Tuhan ini, ya, terlibat dalam kasus korupsi. Masuk KPK 2 kali lagi. Kena KPK. Nah, ini seperti ini. Ini apakah mau dikatakan orang jujur? Apakah orang berkenan? Tidak. Karena firman Tuhan, hanya orang jujur yang boleh memuji Tuhan. Hanya orang jujur yang melakukan keadilan dan kesetiaan kepada Tuhan. Nah, pada hari ini saya menegur sebagai hamba Tuhan. Apakah kita sebagai orang percaya mau melakukan itu? Apakah kita sudah kategori jujur? Yang berikutnya, jujur dalam persembahan. Nah, ini saudara yang kasih dalam nama Yesus. Tadi jujur dalam tindakan, mulut, dan hati. Sekarang jujur dalam persembahan. Nah, ini saya juga menegur dari mimbar ini. Mazmur 50 ayat 23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Memberikan persembahan syukur dengan jujur. Saya sebagai hamba Tuhan juga menegur dan menasihati kita. Berapa banyak orang Kristen yang mau jujur dalam persembahan. Jujur, persembahan syukur. Ya, sekarang mau mulai tahun ajaran baru. Mampukah kita bersyukur dengan anak-anak kita yang boleh naik sekolah, naik tingkat, masuk universitas, atau lulus, atau wisuda? Berapa yang kita mengatakan syukur kepada Tuhan? Ya, persembahan kita, apakah kita jujur dalam memberikan persembahan persepuluhan kita? Jangan-jangan kita berusaha mengurangi. Ya, persepuluhan, apakah Tuhan meminta itu karena Tuhan miskin? Tidak. Tuhan meminta persepuluhan itu karena memang Tuhan mau menguji iman kita. Maleakhi 3 ayat 8 sampai 10. Berapa banyak orang Kristen yang jujur dengan persembahan? Hari ini sebagai hamba Tuhan dari mimbar ini, saya sebagai sidang mau mengajak kita. Apakah kita mau jujur dalam persembahan? Yang berikutnya, jujur dengan hartamu. Amsal 3 ayat 9. Muliakan Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Jujur dengan hartamu. Muliakan Tuhan dengan hartamu. Saudara, beranikah kita mengatakan kita jujur dengan harta? Ya, saya sering, ya saya katakan bukan sekali 2 kali, sering menghadapi ini. Pada saat jemaat datang, umat Tuhan datang, Pak Pendeta tolong doakan proyek saya, pekerjaan saya, usaha saya. Kalau ini berhasil 5M, 10 ember misalnya, nanti 1/10-nya saya berikan untuk rumah Tuhan. Saya mau bangun gereja Pak Pendeta, saya mau belikan ruko untuk Pak Pendeta. Tapi yang terjadi saudara, begitu banyak pengusaha datang kepada saya. Banyak, bukan 1-2. Saya layani mereka. Setelah mereka disembuhkan, setelah proyeknya dapat, usaha pekerjaannya berhasil, apa yang terjadi? Lupa itu. Sampai ada lagunya, lupa dan lupa. Muliakan Tuhan dengan hartamu, dikatakan dengan hasil pertama dari segala penghasilan. Bayangkan orang yang berjanji akan memberikan dari hasil proyeknya, dari hasil usahanya, dari hasil pekerjaannya. Berapa kali saya mendoakan tumpang tangan. Dan apa yang terjadi saudara? Setelah berhasil mereka lupa. Tidak jujur dengan harta. Yang kedua, tidak jujur dengan harta. Berapa banyak orang menghabiskan duit, mungkin pesta. Sekarang kalau pesta pernikahan saudara berapa? Ada puluhan juta, lebih, mungkin ratusan juta. Sekarang saya mau tanya, apakah kita sudah memberikan untuk rumah Tuhan dengan sama dengan memestakan anak kita? Kalau pesta pernikahan adat atau budaya kita sampai ratusan juta, saya sekarang sebagai pendeta melihat, oi luar biasa. Pesta pernikahan hari ini sampai 300 juta, 500 juta. Tapi berapa yang diberikan dan disumbangkan untuk gereja, untuk hamba Tuhan, untuk STT? Saya sebagai hamba Tuhan menegur, muliakan Tuhan dengan harta. Kita masuk dalam renungan dan panggilan. Yang pertama saya simpulkan, jadilah orang yang jujur, berlaku jujur dengan tindakan mulut dan hati. Tadi ada 6 poin. Hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Berbicara jujur. Tidak menerima suap. Tidak memeras orang lain.
tidak ikut dalam rencana pembunuhan, tidak terlibat kejahatan. Itu yang dimaksud jujur dalam tindakan mulut dan hati. Yang kedua, jujur dalam hartamu. Berapa banyak orang Kristen yang jujur dengan hartanya, persembahan syukurnya, persembahan persepuluhannya. Berapa kita mau jujur dari apa yang kita dapat dari kehidupan yang Tuhan berikan. Muliakan Tuhan dengan hartamu. Jujur gak kita dengan segala apa yang kita dapat, proyekmu, pekerjaanmu, daganganmu. Jika engkau punya nazar, kau tidak lakukan, kau berdosa di hadapan Tuhan. Ya, sebagai hamba Tuhan, saya tadi bersaksi, begitu banyak orang yang berjanji dan bernazar untuk bangun gereja. Ternyata sampai hari ini nol besar saya katakan. Ya, dan akhirnya apa yang terjadi? Tidak sedikit pengusaha itu setelah mendapat uang banyak dan proyeknya berhasil. Tidak sedikit saya katakan, tidak sedikit. Saya katakan ada yang sudah meninggal, almarhumah. Dan tidak sedikit juga akhirnya bangkrut dan sekarang makan tidak makan. Ya, saya bukan nakut-nakutin, ini kesaksian. Saya mengalami dan saya melayani. Janji mau belikan rumah, janjikan mau bangun rumah Tuhan. Apa yang terjadi? Itu bohong dan nol besar. Yang ketiga, dengan kejujuran kita sudah memuliakan Tuhan karena sudah berlaku adil. Kalau kita jujur tadi dengan persembahan kita, hidup dalam kebenaran firman Tuhan, itu sudah menyatakan keadilan. Kita melakukan keadilan. Berapa banyak berkat yang Tuhan berikan? Berapa banyak anugerah yang Tuhan berikan? Apakah kita mau jujur dengan anugerah Tuhan? Apakah kita mau jujur dengan berkat yang Tuhan berikan? Apa mau kita simpan dan diam kita tidak melakukan kejujuran itu? Yang terakhir, tidak ada kepalsuan untuk bersuka cita kepada Tuhan. Tidak ada kepalsuan, Tuhan tidak suka. Orang yang berkata-kata manis di hadapan Tuhan di gereja, menyembah Tuhan, memuji Tuhan, tapi hidupnya dengan kepalsuan. Tadi saya katakan ada hamba Tuhan 2 kali disidang karena kasus korupsi KPK. Jangan kita lakukan, kita memuji menyembah Tuhan, ya? Tapi kita masih melakukan ketidakjujuran. Itu namanya kemunafikan, kepalsuan, dan kebohongan. Kiranya saudara-saudara yang mendengar firman ini diberkati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa. Hari ini kami sudah mendengar firman Tuhan. Muliakan Tuhan dengan kejujuran. Jadikanlah kami pelaku firman Tuhan. Hidup di dalam kebenaran firman. Bertindak laku dengan jujur dari mulut hati kami. Dan jujur dalam persembahan kami. Jujur dalam perkataan kami. Terima kasih Tuhan. Dan jujur dalam harta kami. Terpujilah Engkau Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.